Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perbandingan antara besaran keluaran terhadap besaran masukan. Contohnya adalah R sebagai input dan C sebagai output. Fungsi alihnya adalah sebagai berikut. Berikut adalah contoh fungsi alih, di mana R sebagai input dan C sebagai output. Contoh selanjutnya adalah fungsi alih pada sistem katron yang bisa disimak pada gambar berikut ini. Selanjutnya, aturan-aturan penyederhanaan diagram blok. Ini dibagi menjadi pada dua rangkaian. Yang pertama pada rangkaian seri, yang kedua pada rangkaian paralel. Yang pertama rangkaian seri. Pada gambar rangkaian terdapat R sebagai input, dua blok yaitu G1 dan G2 sebagai proses, M sebagai variabel keluaran dari G1 dan C sebagai output. Apabila disederhanakan akan menjadi satu blok G1 dikali G2 dan tetap R sebagai input, C sebagai output. Yang kedua, rangkaian paralel. Pada gambar rangkaian ini keduanya memiliki komponen yang sama dengan dua blok proses yaitu G1 dan G2 dirangkai secara paralel. Akan tetapi pada kedua rangkaian memiliki komparator yang isinya berbeda. Pada rangkaian paralel pertama, di komparator G1 dan G2 bernilai positif, maka penyederhanaannya menjadi satu blok G1 ditambah G2. Pada rangkaian paralel kedua, di komparator G1 nilainya negatif dan G2 positif, maka penyederhanaannya menjadi satu blok min G1 ditambah G2. Yang selanjutnya memindahkan titik penjumlahan yang berdekatan. Di sini ada dua tanda. Yang pertama tanda di antara titik penjumlahan adalah positif, dan yang kedua tanda di antara titik penjumlahan adalah negatif. Apabila diamati dari kedua contoh rangkaian, syarat agar bisa disederhanakan adalah tidak boleh adanya blok proses pada rangkaian. Pada rangkaian pertama yaitu rangkaian penjumlahan positif, komparator awal A bernilai positif, B bernilai negatif. Lalu komparator selanjutnya E bernilai positif, C bernilai positif, dan sebagai output adalah E. Setelah disederhanakan, rangkaian menjadi inputnya adalah A bernilai positif, B bernilai negatif, C bernilai positif, dan sebagai output adalah D. Pada rangkaian penjumlahan negatif, yaitu contoh yang kedua, rangkaian ini memiliki komponen yang sama. Jika E di penjumlahan positif, E bernilai positif, di rangkaian ini E bernilai negatif. Jadi apabila disederhanakan menjadi inputnya adalah A bernilai negatif, B bernilai positif, C bernilai positif, dan sebagai output adalah D. C bernilai tetap dan yang berubah nilainya hanyalah A dan B. Untuk slide selanjutnya yaitu memindahkan titik penjumlahan yang melewati blok ke kanan atau ke kiri. Pada contoh yang ke kanan, input pertama A dan blok G1, input kedua B dan blok G2, sedangkan output C dan blok G3. Setelah titik penjumlahan dipindahkan ke kanan, maka blok G3 akan sebagai pengkali blok G1 dan blok G2. Jadi input A blok G1 dikalikan G3 dan input kedua B blok G2 dikalikan G3 dan outputnya hanya C. Pada contoh yang ke kiri,
memiliki komponen yang sama, hanya titik penjumlahan dipindah ke kiri. Maka blok G1 sebagai pembagi pada blok input dan pengali pada blok output. Jadi hasilnya adalah input pertama A, input kedua B, blok G2 dibagi G1, dan pada outputnya C, blok G1 dikali G3. Slide selanjutnya memindahkan titik percabangan yang melewati blok ke kanan atau ke kiri. Pada contoh yang ke kanan terdapat di ruas sebelah kiri A blok G1 dan B blok H1, dan ruas sebelah kanan C blok G2. Maka apabila berpindah, blok G2 sebagai pengalih blok G1 dan sebagai pembagi blok H1 pada ruas kiri. Jadi blok pertama berisi blok G1 dikali G2, blok kedua berisi blok H1 dibagi G2. Pada contoh yang ke kiri terdapat komponen yang sama seperti contoh yang ke kanan. Akan tetapi perpindahan ruasnya dari kiri ke kanan, dan yang berpindah hanya blok G1. Maka blok G1 pada blok H1 sebagai pengalih dan blok G1 pada blok G2 ruas kanan sebagai pengalih. Jadi blok ruas kiri berisi blok G1 dikali H1 dan blok ruas kanan berisi blok G1 dikali G2. Pada slide selanjutnya ini adalah contoh soal. Tentukan fungsi alih diagram blok sistem kendali SISO berikut ini dengan metode penyederhanaan diagram blok. Langkah pertama. Pada langkah pertama ini memindahkan titik percabangan yang awalnya setelah blok G2 menjadi setelah blok G3, dan bertampak blok H1 menjadi blok H1 dibagi G1 agar mempermudah penjumlahan. Langkah kedua, menjumlahkan blok-blok proses dengan feedback yaitu H2, dan jadinya adalah pada blok berisi G2 dikali G3 dibagi 1 plus G2 dikali G3 dikali H2. Langkah ketiga, menjumlahkan seluruh blok proses terhadap seluruh feedback yaitu H1 dan H2. Maka jadinya adalah R sebagai input diteruskan ke proses G1 kali G2 kali G3 dibagi 1 plus G2 kali G3 kali H2 plus G1 kali G2 kali H1, dan outputnya adalah C. Dari langkah 1 sampai langkah 3 didapat fungsi alihnya adalah C per R sama dengan G1 kali G2 kali G3 dibagi 1 plus G2 kali G3 kali H2 plus G1 kali G2 kali H1. Sistem kendali MIMO adalah masukan, dan RS sudah diganti dengan NS. RS-nya dihilangkan ya. Keluaran untuk masukan N dalam kurung S adalah CN dalam kurung S dibagi N dalam kurung S sama dengan G2 dalam kurung S dibagi 1 ditambah G1 dalam kurung S dikali G2 dalam kurung S dikali H dalam kurung S, yang didapatkan nilai CN dalam kurung S sama dengan N dalam kurung S dikali G2 dalam kurung S dibagi dengan 1 ditambah G1 dalam kurung S dikali
G2 dalam kurung S dikali H dalam kurung S. Untuk keluaran totalnya adalah gabungan dari CR dalam kurung S ditambah CN dalam kurung S, yang bernilai CS sama dengan CR dalam kurung S ditambah CN dalam kurung S sama dengan R dalam kurung S dikali G1 dalam kurung S dikali G2 dalam kurung S dibagi dengan 1 ditambah G1 dalam kurung S dikali G2 dalam kurung S dikali H dalam kurung S ditambah dengan N dalam kurung S G2 dalam kurung S dibagi dengan 1 ditambah G1 dalam kurung S dikali dengan G2 dalam kurung S dikali H dalam kurung S, yang didapatkan nilai CS yaitu G2 di G2 dalam kurung S dikali R dalam kurung S G1 dalam kurung S ditambah N dalam kurung S dibagi dengan 1 ditambah G1 dalam kurung S dikali G2 dalam kurung S dikali H dalam kurung S. Diagram blok keluaran totalnya adalah N dalam kurung S input positif, R dalam kurung S dengan G1 dalam kurung S input positif, keluarannya akan menuju ke input positif, lalu menuju ke G2 dalam kurung S, dan outputnya adalah CS. Apabila terjadi sesuatu, maka akan terjadi feedback sebelum keluar ke output, yaitu ke H dalam kurung S, lalu ke G1 dalam kurung S, lalu menuju ke nilai negatif. Kendali MISO yaitu multi input single output, namun pada prosesnya perhitungannya sedikit lebih rumit. Jadi setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu selanjutnya adalah contoh penyederhanaan sistem kendali MISO atau multi input single output menggunakan matriks Alef. Contohnya, sistem kendali MISO atau multi input single output dengan satu keluaran atau satu output CS dan dua masukan atau dua input RS dan NS. Tentukan matriks Alefnya. Kita bisa lihat pada diagram blok di bawah ini. Pertama-tama yaitu input pertama RS, lalu dilanjutkan dengan proses G1S, lalu ada komparator dengan input positif NS, lalu dilanjutkan dengan proses G2S, dan ada feedback HS, lalu outputnya adalah CS. Hubungan antara keluaran dan masukan adalah CS sama dengan buka kurung 3 kali RS dikurangi HS dikali CS tutup kurung dikali G1S tutup kurung ditambah NS tutup kurung dikali G2S. Lalu CS sama dengan RS dikali G1S dikali G2S dikurangi CS dikali G1S dikali G2S dikali HS ditambah NS dikali G2S. Lalu akan menjadi CS ditambah CS kali G1S kali G2S kali HS sama dengan RS dikali G1S kali G2S ditambah NS kali G2S. Lalu akan menjadi CS dikali buka kurung 1 ditambah G1S dikali G2S dikali HS tutup kurung sama dengan RS dikali G1S dikali G2S ditambah NS dikali G2S. Lalu hasil akhirnya adalah CS sama dengan RS dikali G1S dikali G2S ditambah NS dikali G2S per 1 ditambah G1S dikali G2S dikali HS. Untuk matriks alihnya adalah fungsi CS sama dengan matriks 1 kali 2 G1S kali G2S per 1 ditambah G1S dikali G2S dikali HS dan G2S per 1 ditambah G1S dikali G2S dikali HS dikali dengan matriks 2 kali 1 RS dan NS. Lalu untuk diagram blok matriks akhirnya adalah dua input tadi RS dan NS yang berada dalam satu diagram blok akan menjadi
dua diagram blok dengan dua input dan terpisah. Untuk diagram blok pertama yaitu input RS, dilanjutkan dengan proses G1S, dilanjutkan dengan proses G2S, dengan feedback HS, akan menjadi output R1 dalam kurung G1 dikali dalam kurung 1 min G3 kali G4 tambah G2 tutup kurung tambah R2 kali G4. Oke, maka hasilnya seperti gambar di atas ya. Diagram bloknya berubah menjadi seperti persamaan yang di atas. Jika ada yang kurang jelas atau kurang paham bisa tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.